Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rustandi, pengawas sekolah yang ditugaskan di cabang dinas pendidikan wilayah 2 Kota Bogor. Sesuai dengan Perjen GTK nomor 4831 tahun 2023 bahwa tugas pengawas ini sekarang sebagai pendamping kepala satuan pendidikan yang berperan menggerakkan warga sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan proses pembelajaran. Ada beberapa langkah yang ditempuh sebagai pendamping satuan pendidikan. Pertama itu adalah melakukan refleksi komitmen perubahan. Yang kedua, menentukan strategi pendampingan. Yang ketiga, menentukan metode pendampingan. Yang keempat, menyusun dokumen rencana pendampingan. Dan yang kelima, mengirimkan dokumen rencana pendampingan ke dinas pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu saya sebagai pengawas melakukan refleksi komitmen perubahan pada kepala satuan pendidikan. Yang pertama tadi adalah saya melakukan kegiatan utama perencanaan. Tahap ini sebagai pengawas sekolah dan juga selaku pendamping satuan pendidikan melakukan serangkaian kegiatan asesmen dan pengumpulan data melalui berbagai cara, termasuk diskusi, observasi, dan refleksi bersama kepala sekolah yang didampingi. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dengan jelas komitmen perubahan yang dimiliki oleh kepala sekolah yang mendapat pendampingan. Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada periode Januari. Kegiatan utama perencanaan pendampingan kepala sekolah dilakukan dengan langkah-langkah utama sebagai berikut. 1. Pemetaan komitmen perubahan. Pada tahap ini pengawas menggali sejauh mana komitmen perubahan masing-masing kepala sekolah binaan yang didampingi. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi, wawancara, dan hasil rekaman yang dituangkan dalam bentuk instrumen pengolahan data sesuai hasil yang diperoleh dalam kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memetakan komitmen tersebut sehingga teridentifikasi kapasitas memimpin perubahan dan tingkat kesadaran perubahan untuk melakukan refleksi pada setiap kepala sekolah binaan yang didampingi. Pertama, untuk komitmen perubahan kepala sekolah dampingan berdasarkan pola jawaban terhadap pertanyaan yang dilakukan atau yang dilontarkan kepada kepala sekolah, yang dikenal juga dengan pertanyaan pematik. Nah, dari sini dari pertanyaan yang dilontarkan, pertama adalah tentang apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan. Kedua, bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut. Dari sini pola jawaban yang muncul akan memberikan catatan komitmen apa yang diterapkan pada satuan pendidikan tersebut. Nah, ada dua. Pertama adalah kepala sekolah belum mengakui kelemahan dan apa adanya dan menjelaskan dampaknya pada kualitas pembelajaran. Kemudian kepala sekolah belum mengetahui dan menunjukkan keinginan mengoptimalkan kekuatan satuan pendidikan. Nah, apabila data tersebut didapat dari pertanyaan pematik, maka satuan pendidikan tersebut atau kepala tersebut masih pada komitmen berkembang. Tapi apabila kepala sekolah mengakui kelemahan apa adanya dan menjelaskan dampaknya pada kualitas pembelajaran, atau kepala sekolah mengakui dan menunjukkan keinginan mengoptimalkan kekuatan satuan pendidikan, maka komitmen satuan pendidikan tersebut pada kategori berdaya. Kemudian juga dalam kapasitas memimpin perubahan berdasarkan pola jawaban di sini yang dilontarkan kepada kepala sekolah. Pertama, bagaimana Anda menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan. Yang kedua, apa perbedaan program kegiatan satuan pendidikan tahun lalu dan tahun sebelumnya. Nah, di sini
apabila kepala sekolah tidak melakukan perubahan program kegiatan apapun dalam 3 tahun, atau kepala sekolah belum mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data, maka kategori komitmennya termasuk kategori rendah. Tetapi apabila kepala sekolah melakukan perubahan kegiatan program dalam 3 tahun terakhir tapi belum efektif, atau kepala sekolah mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data, maka dalam komitmen termasuk sedang. Apabila kepala sekolah melakukan perubahan kegiatan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak, atau kepala sekolah mampu menjelaskan dan mencoba perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data, maka termasuk dalam kategori tinggi. Dari 11 sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab saya, itu ada 2 yang termasuk komitmen perubahan berkembang, dan ada 7 yang termasuk berdaya, dan 3 yang termasuk berkembang. Nah, dari sana saya menyimpulkan bahwa dalam komitmen memimpin perubahan ini itu bisa dikategorikan sedang, tinggi, dan rendah. Nah, dari 11 sekolah binaan tersebut, SMA Springfield itu berdaya sedang, SMA Bintara itu berdaya tinggi, SMA Yadika berdaya sedang, SMA PGRI Depok itu berdaya sedang, SMA Pemuka Depok berkembang rendah, SMA Tubagus Panggiling berkembang rendah, SMA Bina Cendekia Islami berdaya sedang, SMA Budi Utomo berkembang sedang, SMA Al IHBS Depok juga ini berdaya sedang, SMA 7 Kota Depok berdaya sedang, dan SMA 4 Negeri 4 Kota Depok berdaya sedang. Jadi hanya 1 yang berdaya tinggi, yaitu SMA Bintara Kota Depok. Itulah kegiatan di dalam hal komitmen perubahan yang saya lakukan pada periode Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.